Halo, selamat datang di sesi analisis materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya potensi mentah di sebuah sekolah itu bisa disulap jadi proses belajar mengajar yang luar biasa efektif? Nah, rahasianya ternyata ada di satu sosok krusial, kepala sekolah. Hari ini kita bakal membedah anatomi dari kepemimpinan pendidikan dan melihat langsung gimana kepala sekolah itu sebenarnya adalah katalisator utama buat ngedorong performa dan kesuksesan para guru. Coba deh ingat-ingat sebentar, siapa guru paling berkesan yang pernah Anda temui? Guru yang bisa bikin materi paling rumit sekalipun jadi kerasa gampang banget dimengerti. Tapi, tahukah Anda siapa sosok yang berdiri di belakang guru hebat tersebut? Seringkali mata kita cuma tertuju ke ruang kelas aja ya, padahal di belakang layar ada kepemimpinan yang kuat. Seorang kepala sekolah yang ngasih support, ngebina, dan ngebukain jalan biar guru itu bisa benar-benar bersinar. Oke, yuk kita langsung bahas rute materi kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 poin utama. Mulai dari pengaruh besar kepala sekolah, 5 peran kunci pemimpin, 4 pilar kompetensi guru, strategi peningkatan kinerja, sampai ke tantangan dan faktor pendukungnya. Masuk ke poin pertama kita, pengaruh besar kepala sekolah. Mari kita lihat seberapa masif sebenarnya dampak dari sang pemimpin ini. Jadi, yang namanya kinerja kepala sekolah itu bukan cuma sekedar teori administratif di atas kertas. Ini soal aksi nyata. Gimana mereka ngelola sekolah, ningkatin kualitas belajar, dan pastinya ngebina para pendidik secara langsung. Sukses nggak hanya mereka, itu diukur dari seberapa jago mereka nyiptain lingkungan sekolah yang benar-benar kondusif buat semuanya. Logikanya sederhana. Kalau kinerja kepala sekolahnya top, pondasi sekolah tersebut otomatis bakal jadi super kokoh. Lanjut ke poin kedua. 5 peran kunci pemimpin. Nah, ini ibaratnya 5 topi yang wajib dipakai sama kepala sekolah kita. Yang paling menarik dari sini tuh hubungan sebab akibatnya. Bayangin aja, saat kepala sekolah pakai topi leader buat nanamin disiplin, dampaknya langsung kerasa, tercipta budaya kerja yang sangat positif. Terus saat jadi manajer, pembagian tugas yang jelas bikin kinerja guru makin efektif. Sebagai supervisor, observasi di kelas berujung pada perbaikan metode ngajar. Sebagai motivator, apresiasi dari mereka bisa ngeroketin rasa percaya diri guru. Dan pastinya, sebagai inovator, dorongan buat melek teknologi bakal ngelahirin proses belajar yang jauh lebih kreatif. Sekarang di poin ketiga, 4 pilar kompetensi guru. Kalau tadi kita udah bahas soal pengemudinya, sekarang kita lihat mesin utama pendidikannya. Nah, untuk jadi seorang guru yang benar-benar kompeten, itu butuh keseimbangan mutlak dari 4 pilar ini. Bayangin sebuah lingkaran yang dibagi rata, masing-masing 24%. Ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Keseimbangan ini sifatnya esensial banget. Nggak boleh ada satupun porsi yang timpang, biar mesin pendidikan ini bisa jalan maksimal. Kita bedah 2 yang pertama dulu ya. Kompetensi pedagogik itu ibarat mekanika intinya, gimana guru ngelola kelas, nyusun rencana belajar, pakai metode yang aktif, sampai bikin evaluasi. Terus, kompetensi profesional, itu ngomongin soal penguasaan materi pelajaran. Guru itu harus haus ilmu, selalu mau belajar hal baru, dan pinter ngembangin bahan ajar, biar apa yang diajarkan di kelas itu selalu relevan dan tajam. 2 pilar sisanya juga nggak kalah krusial. Kompetensi kepribadian menegaskan kalau guru harus jadi teladan moral alias role model yang kuat buat siswanya. Mereka harus disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kompetensi sosial. Di sini, guru dituntut jadi komunikator yang andal. Mereka harus bisa kerja sama bareng rekan sesama guru, dan tentunya jago jalin komunikasi yang efektif sama siswa dan juga orang tua. Masuk ke poin keempat, strategi peningkatan kinerja. Yuk kita lihat gimana langkah praktis kepala sekolah buat ngasah 4 kompetensi tadi. Secara praktik, langkah-langkahnya tuh terstruktur banget. Pertama, dimulai dengan pelatihan dan workshop buat nyuntikin skill terbaru. Kedua, ada supervisi akademik rutin untuk mastiin teorinya benar-benar dipakai pas lagi ngajar. Ketiga, kepala sekolah dorong guru buat aktif di MGMP biar mereka bisa saling sharing ilmu. Keempat, ngebuka peluang pengembangan diri yang lebih luas. Dan kelima, seluruh proses ini ditutup dengan evaluasi serta penghargaan. Jadi, kepala sekolah benar-benar nge-guide ekosistem ini dari hari pertama pelatihan sampai ke titik di mana kerja keras guru akhirnya diakui. Terakhir, di poin kelima, tantangan dan faktor pendukung. Kita harus jujur melihat realita yang sering terjadi di lapangan. Di dunia nyata, pastinya ada kontras yang tajam. Di satu sisi, kita punya skenario ideal pendukung kesuksesan. Kepemimpinannya asik, lingkungan mendukung, fasilitasnya memadai, plus ada dukungan penuh dari orang tua murid. Tapi di sisi lain, sering banget muncul hambatan nyata.
Kayak fasilitas yang minim, motivasi guru yang turun gara-gara beban kerja kepalang tinggi, atau masalah yang paling klasik, defisit anggaran. Keberhasilan seorang kepala sekolah pada akhirnya diuji dari seberapa jago mereka nekan hambatan-hambatan ini sambil terus memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang ada. Poin krusial yang bisa kita tarik dari semua pembahasan ini tuh, satu, pembinaan yang baik. Lewat bimbingan yang tepat, guru-guru bakal punya kompetensi yang tinggi, yang pada akhirnya pasti akan mendongkrak standar dan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Semua keringat, strategi, dan kerja keras sang kepala sekolah tujuannya cuma satu kok, yaitu menghadirkan kualitas belajar yang luar biasa buat para siswa di kelas. Sebagai penutup sesi kita hari ini, yuk kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Gimana sih cara kita bisa ngasih dukungan yang lebih solid buat para kepala sekolah saat ini? Karena jujur aja, dengan ngebantu melancarkan tugas mereka hari ini, kita itu sebenarnya lagi nyiapin barisan guru hebat buat mendidik generasi di masa depan loh. Terima kasih banyak udah ngikutin analisis materi kita kali ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di sesi seru kita berikutnya.